Assalamualaikum, saya Merlianda Syakira, kelas multimedia dan jaringan malam. Saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Agar sebuah komputer bisa bekerja dengan baik, maka diperlukan sebuah sistem di dalamnya yang dapat mengatur segala bentuk komputasi, mulai dari input, proses, sampai dengan output. Untuk menjalankan perintah tersebut, maka sebuah sistem komputer sendiri akan melibatkan beberapa komponen seperti software, hardware, dan juga firmware. Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting untuk menghasilkan sebuah informasi yang siap disajikan kepada user. Ada beberapa perangkat yang digunakan untuk menjalankan sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras yaitu hardware. Yang kedua, perangkat lunak yaitu software. Dan yang ketiga, perangkat otaknya yaitu firmware. Nah, setiap perangkat ini memiliki fungsinya tersendiri, sehingga masing-masing bisa menunjang kinerja komputer. Apabila perangkat keras berfungsi dengan baik, maka perangkat lunak dan firmware juga akan bekerja secara maksimal. Namun jika salah satu perangkat rusak, maka proses olah data dan berjalannya sistem komputer akan terganggu juga. Dapat disimpulkan bahwa sistem komputer merupakan hubungan antar komponen untuk melakukan proses olah data demi menghasilkan informasi bagi penggunanya. Sebuah sistem komputer memiliki peran dan fungsi yang sangat vital untuk melakukan segala bentuk perintah yang diberikan oleh user. Adapun fungsi sistem komputernya yaitu yang pertama melakukan input data. Nah, di sini fungsi utama sistem komputer salah satunya untuk memasukkan data mentah ke dalam bentuk digital dan mengolahnya. Ada beberapa jenis data yang bisa kita masukkan ke dalam komputer, dari mulai angka, tulisan, hingga audio. Untuk memasukkan berbagai data tersebut juga kita harus membutuhkan perangkat keras penunjang komputer, ya seperti mouse, keyboard, maupun mikrofonnya. Setelah data input tersebut masuk ke dalam sistem komputer, maka proses pengolahan data bisa dilakukan. Yang kedua, ada proses data. Berdasarkan pengertian sistem komputer sebelumnya, komputer juga digunakan untuk olah data. Jadi proses pengolahan data ini merupakan fungsi lanjutan dari adanya sistem komputer. Sistem di dalam komputer akan mengolah data mentah menjadi sebuah informasi atau data baru yang bisa terbaca oleh komputer lain. Untuk melakukan proses olah data, maka dibutuhkan firmware berupa CPU atau Central Processing Unit sebagai otak dari sistem komputer. Jadi CPU akan membuat data mentah yang dimasukkan menjadi informasi data digital yang bisa dibaca oleh memori komputer. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Setelah selesai melakukan processing data, maka akan didapatkan bentuk data baru yang akan ditampilkan sebagai sebuah output. Adapun data yang sudah diproses, bentuknya akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Data yang sering menjadi hasil akhir dari sistem pengolahan komputer yakni bisa kita jumpai seperti gambar, suara, atau jenis informasi lainnya. Hasil pengolahan data ini juga bisa digunakan kembali atau disimpan di dalam memori komputer. Yang keempat, menyimpan data. Data yang sudah diproses akan disimpan oleh komputer sehingga dapat digunakan di lain waktu untuk memudahkan proses pengambilan data. Hasil olahan inilah yang kemudian disimpan di dalam memori komputer. Untuk data yang sudah jadinya itu bisa kita sebut dengan sebagai output data yang tersimpan dalam bentuk digital, bisa dibaca oleh memori komputer yang kita miliki atau komputer lain. Data yang sudah tersimpan bisa digunakan, diolah, atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan kita.
Komponen sistem komputer. Untuk menjalankan semua fungsi pengolahan data, sebuah sistem komputer memerlukan beberapa dukungan komponen atau elemennya. Untuk melakukan input-output mengolah data dan menyimpannya, kita butuh beberapa perangkat. Yang pertama, perangkat keras, yaitu hardware. Seperti yang kita tahu, hardware itu memiliki wujud dan bisa disentuh. Ada beberapa model dan jenisnya yang dibutuhkan oleh komputer. Di antaranya itu seperti monitor, CPU, hingga mouse dan keyboard. Yang pertama, alat input data. Untuk perangkat keras ini dapat digunakan untuk memasukkan data mentah ke dalam komputer agar bisa dibaca oleh brainware atau memori komputer. Jenisnya ada beragam. Yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga joystick, yang keempat ada touchpad, dan kelima ada modem, keenam ada flash disk, dan yang terakhir ada CD. Untuk alat input data yang lebih terkini, kita bisa menggunakan scanner juga untuk melakukan input gambar, mic untuk input data dengan model suara, dan digital graphic tablet untuk jenis data yang lebih kompleks. Yang kedua ada Central Processing Unit atau CPU. Untuk di dalam sini pengertian sistem komputer tidak akan lengkap tanpa CPU ya, sebab ia merupakan otak yang akan mengolah data inputnya. Semua kegiatan komputer dari proses input, pengolahan data, dan penyimpanan dilakukan oleh CPU. Sebagai pusat pengolahan data, CPU akan memberikan izin dan kontrol pada aktivitas yang akan dijalankan oleh komputer. Ia juga menjadi pusat pengendali untuk segala jenis perangkat penunjang komputer seperti perangkat lunak hingga perangkat keras.